Ikhwatal hudur, hadirin sekalian, hari demi hari berlalu dan tanpa terasa negara kita Republik Indonesia sudah berusia kurang lebih 79 tahun. Hadirin sekalian, ulang tahun bagi suatu negara merupakan masa refleksi dan introspeksi maupun muhasabah. Begitu juga dengan kita umat manusia. Hari demi hari berlalu, bulan demi bulan berlalu, tahun demi tahun berlalu, dan usia kita semakin hari semakin berkurang. Hadirin sekalian, oleh karena itu sebagian orang-orang soleh, salah satunya Khalifah umat Islam Umar bin Khattab, beliau berpesan, hasibu qabla an tuhasabu, wazinu a'malakum qabla ayyuzana lakum. Introspeksilah, hitung-hitunglah, lakukanlah muhasabah sebelum kalian dihisab, dan timbanglah perbuatan kalian sendiri sebelum kalian ditimbang amal perbuatan kalian. Yang dimaksud oleh beliau adalah di akhirat. Maka hadirin sekalian, di masa-masa refleksi ini hadirin sekalian, mari sama-sama kita berintrospeksi diri, melakukan muhasabah terhadap usia yang sudah kita jalani di dunia. Hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Al-Hasyr, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap jiwa melihat apa yang sudah dia siapkan, apa yang sudah dia berikan untuk hari esok, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kalian lakukan. Hadirin sekalian, apabila usia kita misalkan sudah mencapai 20 tahun hadirin sekalian, maka mungkin itu sudah masuk sekian persen dari akhir usia kita. Jika kita buka Google hadirin sekalian, rata-rata umat manusia itu usianya 74 tahun. Sedangkan Al-Quran sendiri dalam sebuah ayat menggambarkan bahwa puncak masa muda seorang manusia adalah 40 tahun. Allah Subhanahu wa taala firmankan, hatta idza balaghu arba'ina sana wa balaghu ashuddah qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'matak. Dan apabila seorang manusia sudah mencapai usia 40 tahun, maka dia sudah mencapai puncaknya, balaghu ashuddah. Dan saat itulah seorang manusia hendaknya dia mengucapkan, rabbi auzi'ni an ashkura ni'matak. Ya Allah, berikanlah aku kemampuan untuk bisa mensyukuri nikmat-nikmat-Mu. Maka hadirin sekalian, sejatinya setiap saat kita melihat kita sudah sampai mana. Apabila usia manusia 74 tahun kita bulatkan 80 tahun, maka jika seseorang sudah mencapai 40 tahun, maka dia telah menghabiskan kurang lebih setengah dari usianya. Jika dia sudah melalui misalkan 50 tahun hadirin sekalian, maka yang tersisa mungkin tinggal 30 tahun atau kurang dari itu. Maka hadirin sekalian, karena itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau juga memesankan kepada kita, aktsiru min dzikri hadimil ladzat. Perbanyaklah mengingat-ingat penghancur dari segala kelezatan, yaitu kematian. Maka hadirin sekalian, yang pertama-tama harus kita lakukan adalah muhasabah, menghitung kembali kira-kira selama usia kita ini kebaikan apa yang sudah kita lakukan. Kira-kira selama usia kita ini kesalahan dan dosa apa yang sudah kita lakukan. Kira-kira di bagian mana kita harus menutup dosa-dosa kita. Hadirin sekalian, salah satu orang soleh, yaitu Hasan Al-Basri, suatu hari pernah berkata, man kana yu'minu billah falya'rif annahu mawqut,
Barang siapa beriman kepada Allah, hendaknya dia tahu bahwa waktunya itu sudah dibatasi. Wa man kana mauqutan falyalam annahu mas'ul. Barang siapa sudah tahu waktunya dibatasi, maka dia harus tahu bahwa dia akan ditanya. Wa man kana mas'ulan, dan siapa yang sudah tahu bahwa dia akan ditanya, falyu'id likulli su'alin jawaban. Dan barang siapa yang sudah tahu dia akan ditanya, maka hendaknya dia menyiapkan untuk setiap pertanyaan itu jawaban. Demikian hadirin sekalian. Maka pertanyaannya, sudahkah kita siap jika kita menghadap kepada Allah, menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Allah, yang salah satunya adalah antara lain usia, untuk apa kau habiskan? Masa mudamu untuk apa kau habiskan? Selanjutnya hadirin sekalian, maka salah satu orang di sekeliling beliau bertanya kepada Hasan Al-Basri, "Famal hilah?" Lalu bagaimana solusinya? Bagaimana kita menghadapi pertanyaan-pertanyaan yang kelak ditanyakan kepada kita? Maka beliau mengatakan, "Tuhsinu ma baqi wa tughfar ma madha." Perbaiki apa yang tersisa, maka akan diampuni apa yang telah lalu. Maka hadirin sekalian, langkah kedua setelah muhasabah adalah kita harus melakukan perbaikan diri hadirin sekalian. Tuhsinu ma baqi, kita perbaiki waktu yang masih tersisa. Dan dengan demikian, dengan izin Allah, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Hadirin sekalian, Allah menggambarkan betapa kebaikan kita di masa sekarang bisa menghapus kesalahan di masa lalu dalam ayatnya yang mulia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimis sholata tarafayn nahar wa zulatan minal lail. Innal hasanat yuzhibnas sayyi'at. Dzalika dzikra lidzakirin. Dan dirikanlah salat di ujung-ujung siang dan ujung-ujung malam. Sesungguhnya kebaikan menghapus keburukan. Dzalika dzikra lidzakirin. Itulah peringatan bagi orang-orang yang mau mengingat. Maka hadirin sekalian, jika kita masih diberikan waktu dan usia untuk hidup di dunia, maka sudah sepatutnya sisa usia kita lakukan kebaikan-kebaikan. Kita perbaiki apa saja yang kurang. Jika mungkin hafalan kita sejauh ini hanya surat Al-Fatihah, maka kita tambah hadirin sekalian hafalan-hafalan kita dengan surat-surat pendek. Jika mungkin bacaan sholat kita sejauh ini belum sempurna, kita perbaiki hadirin sekalian di waktu yang masih tersisa. Jika mungkin sholat kita banyak yang terlupa, terlewat dan lain sebagainya, kita sempurnakan di sisa usia kita agar jangan sampai yang wajib itu terlewat. Dan kalau bisa kita tambahkan dengan sholat-sholat sunnah yang sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Sebagaimana beliau bersabda, "Man shalla sintai asyrata raka'ah banallahu lahu baitan fil jannah." Barang siapa sholat sunnah 12 rakaat, maka Allah bangunkan baginya rumah di surga. 12 rakaat ini hadirin sekalian, sebagian ulama menjabarkan 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Demikian hadirin sekalian, langkah kedua setelah muhasabah adalah kita melakukan perbaikan. Tuhsinu ma baqi tughfaru ma madha. Kita perbaiki yang tersisa. Insyaallah Allah akan menghapus dosa-dosa yang telah lalu. Dan yang terakhir hadirin sekalian, setelah kita memperbaiki apa yang tersisa, tentu saja kita juga harus mengingat bahwa segala sesuatu ada ujungnya, bahwa segala sesuatu ada akhirnya. Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Ali Imran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap jiwa akan menghadapi kematian. Dan nanti yang diselamatkan dari api neraka, itulah sesungguhnya orang-orang yang menang. Dan tidaklah kehidupan dunia
kecuali sesuatu yang membuat kita terlena. Maka hadirin sekalian, sebagaimana sudah kita sebutkan tadi, Nabi Muhammad beliau mengingatkan kita untuk memperbanyak mengingat kematian. Aksiru min hadimil lazzat. Perbanyaklah mengingat penghancur segala kelezatan, yaitu kematian. Beliau juga bersabda, kafa bil mauti wa'izo. Cukuplah kematian itu menjadi nasihat bagi kita semua. Maka hadirin sekalian, dalam sebuah riwayat dikisahkan Abu Hurairah, beliau saat itu sedang menghadapi detik-detik kematian di ranjangnya. Saat itu hadirin sekalian, beliau menangis. Maka orang-orang di sekelilingnya bertanya, "Maza yubki ya Abu Hurairah?" Apa yang membuatmu menangis, wahai Abu Hurairah? Maka hadirin sekalian, beliau mengatakan, "La abki li dunyak." Aku tidak menangis karena akan meninggalkan dunia kalian ini. Innam abki likillati zadi. Tetapi aku menangis karena sedikitnya bekalku. Wali bu'di safari, dan karena jauhnya perjalananku. Wali annani sa'as'ad ila mahbatin, karena aku akan terbang, aku akan pergi menuju suatu tempat yang ujungnya ilal jannati wan nar wala adri ila ayyatihima yu'khazu bi, yang ujungnya adalah surga dan neraka, dan aku tidak tahu di mana aku akan dibawa. Demikian hadirin sekalian, Abu Hurairah membayangkan kematian dan beliau menangis. Padahal kita tahu nama beliau selalu bersanding dengan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal kita tahu kemanapun Nabi pergi, di sana ada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Padahal kita tahu yang mengajarkan kita Islam, yang mengajarkan kita iman, yang mengajarkan kita ibadah, juga dialah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Tapi di ujung kehidupan beliau masih mengingat kematian dan meratapi betapa sedikitnya bekal beliau. Maka hadirin sekalian, sesungguhnya usia kita adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita melakukan perbaikan dan persiapan kita untuk menghadapi kematian. Mudah-mudahan di sisa hidup kita diberikan kesehatan, kekuatan, dan bisa mengabdi dengan pengabdian terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwatal hudur, hadirin sekalian, maka ringkasan dari khutbah ini adalah di masa-masa kita memperingati ulang tahun kita, ulang tahun negara kita, mari sama-sama kita juga tidak lupa melakukan muhasabah. Kita tidak lupa melakukan perbaikan diri, dan kita tidak lupa bahwa segala sesuatu ada ujungnya, dan kita harus selalu mempersiapkan kematian dan akhir usia kita. Maka hadirin sekalian, langkah-langkah sederhana antara lain kita perlu mencatat kembali, mungkin di selembar kertas, apa saja kira-kira yang sudah kita lakukan sepanjang usia kita. Dan kita kira-kira juga berapa sisa usia kita. Apakah itu mungkin 5 tahun, 10 tahun, tidak ada yang tahu, dan kita hanya bisa memperkirakan. Dan kita tuliskan juga apa, kebaikan apa yang ingin kita lakukan sebelum ajal menjemput kita. Mudah-mudahan di sisa usia kita diberikan taufik dan hidayah hingga bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعل إندونيسيا هذه بلدة آمنة مطمئنة سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. سووا واعتدلوا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله لا يحب الظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.